Halo semuanya, selamat datang di Podcast Bincang Pendidikan. Podcast Bincang Pendidikan ini adalah salah satu proker yang digagas oleh BPI, khususnya oleh tim Public Discussion, yang mana memiliki tujuan berupa berbagi perspektif, pengetahuan, pengalaman, serta opini terkait pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Aldi, saya akan memimpin Saya akan memimpin episode pertama ini, yang mana narasumber pertama yang kami undang adalah founder dari BPI, yaitu Kak Arya Sofan Hidayat. Mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu juga sebetulnya BPI itu apa sih gitu. Karena BPI atau Bangun Pendidikan Indonesia adalah ruang diskusi dan kolaborasi anak muda untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Berdiri pada tanggal 30 Juli tahun 2021, yang mana saat ini telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan positif di bidang pendidikan. Mungkin di antara kalian juga banyak yang udah ikut sering diskusi tapi gak tahu siapa founder BPI. Nah, pada malam ini kita akan ajak ngobrol langsung beliau, founder BPI, yaitu Kak Arya Sofan Hidayat. Selamat malam, Kak Sofan. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kak Sofan, gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Nah, ya, ini nih Kak Sofan, tema yang kami bawakan itu kan terkait sejarah BPI. Mungkin Kak Sofan bisa ceritakan terkait BPI itu pada awalnya gimana sih sampai Kak Sofan bisa menentukan nama BPI, terus berangkat dari apa dan sebagainya. Silakan, Kak. Oke. Makasih kesempatannya nih udah ngundang di podcast pertama ya. Oke, kalau bicara soal BPI, awal mulanya tuh seperti apa sih? Nah, aku tuh mau mulai BPI itu pertama berangkat dari tujuan ya. Jadi emang tujuan aku pribadi adalah aku pengen nih kasih wadah untuk anak-anak muda mereka bisa berkreasi. Nah, tentunya di bidang pendidikan, karena aku memang concernnya di bidang pendidikan. Nah, awal mula aku memulai BPI ini sendiri adalah waktu itu aku sempat pernah overthinking malam harinya. Jadi aku overthinking, kayak aku mikirin nih, ada nggak sih sebenarnya anak-anak muda di luar sana yang pengen berdiskusi gitu loh, atau pengen ikutan ngobrolin soal pendidikan kayak gitu. Nah, makanya aku mencoba nih cari tahu di TikTok. Nah, waktu itu kan aku upload di TikTok ya. Aku upload di TikTok, aku bilang aku mau ngadain ruang diskusi nih, ada yang mau ikut diskusi nggak ya soal pendidikan. Ternyata responnya banyak banget tuh, sampai akhirnya aku bentuklah Bangun Pendidikan Indonesia. Itu sih mungkin untuk awal mulanya. Jadi startnya itu dari overthinking dulu, Kak. Wah, keren sih overthinkingnya. Nah, iya betul. Karena aku tuh emang aku pribadi sebenarnya adalah orang yang senang ngobrol sama orang lain gitu ya. Jadi senang ngebahas apapun, bahas soal akademik, non-akademik, bahas soal kehidupan ataupun hal lainnya kayak gitu. Dan seringkali tuh susah untuk dapetin teman ngobrol yang satu frekuensi gitu loh. Yang kita tuh bisa saling ngisi untuk sebuah obrolan kayak gitu. Makanya dari situlah aku pengen cari tahu nih, ada nggak sih anak-anak muda di luar sana yang pengen ngobrol juga soal pendidikan kayak gitu. Oh, jadi berangkat dari karakter Kak Sofan juga ya, yang sebetulnya orangnya senang ngobrol, senang diskusi, terus biar karakter ini nggak hilang atau nggak ngalir gitu aja, akhirnya kepikiran buat ngebangun satu wadah yang mana karakter itu benar-benar berguna banget, gitu Kak? Iya, betul banget. Oh, oke. Terus, kan namanya tuh BPI, Bangun Pendidikan Indonesia. Nah itu pada akhirnya memutuskan nama Bangun Pendidikan Indonesia itu gimana, Kak? Berangkat dari apa? Berangkat dari nama Bangun. Kalau pendidikan Indonesia itu lah. Terus kenapa awalnya Bangun gitu? Iya. Sebenarnya untuk proses pembentukan nama sendiri, aku juga awalnya bingung, kayak aku bingung bikinnya apa ya, namanya apa ya, kayak gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya aku memilih nama dengan kata Bangun Pendidikan Indonesia, karena yang tadi fokus utama aku kan memang fokusnya di bidang pendidikan gitu kan. Nah, aku throwback ke belakang, pengalaman aku nih selama menempuh pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu loh. Dulu aku pernah sekolah di kota sama sekolah di daerah atau di kampung kayak gitu. Dan aku merasa bahwa ternyata sekolah di kampung sama sekolah di kota ya Jakarta itu sangat beda
beda dari segi kualitas guru, beda dari segi fasilitas dan sebagainya kayak gitu. Sehingga dari situlah aku muncul sebuah keresahan, berarti dari yang pengalaman yang aku rasain ternyata pendidikan Indonesia itu masih belum merata kualitasnya kayak gitu. Dan aku rasa hal inilah yang perlu dibangun. Nah, siapa yang perlu ngebangun? Yaitu anak-anak muda seperti kita nih. Jadi maksud aku kayak kita kan uh, disebut sebagai generasi emas ya, penerus bangsa ya. Jadi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu adalah tahunnya kita untuk memimpin Indonesia gitu kan, untuk membenahi Indonesia kayak gitu. Dan aku mau mulai untuk ngebangun pendidikan dari langkah kecil hari ini gitu loh, seperti membentuk bangun pendidikan Indonesia. Maka aku putusin namanya Bangun Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Gitu. Oh, oke. Sebagai NGO ya Kak, atau sebagai organisasi yang non-government organization gitu kan pasti ada harapan kan. Organisasi ini pasti dibangun dengan asas harapan. Nah, output yang Kak Sopan pengen dengan mengajak orang, mengadakan diskusi dan sebagainya, output yang Kak Sopan pengen lewat BPI ini apa sih gitu kan. Terus Kak Sopan dengan BPI ini udah ngasih step apa nih? Dalam artian step menuju memberikan output pada masyarakat itu udah ngelakuin apa aja gitu. Nah, harapan dan output. Oke, kalau kita bicara soal masyarakat itu kan bukan cuman orang dewasa ya. Masyarakat itu kan bisa dihitung dari anak-anak muda juga kan disebut masyarakat kayak gitu. Nah, output sebenarnya yang aku harapin banget nih dari BPI sendiri adalah anak mudanya dulu nih. Jadi bagaimana caranya BPI ini bisa jadi wadah yang menggerakkan anak-anak muda. Menggerakkan dalam arti mereka yang tadinya nggak punya kegiatan, jadi mereka punya kegiatan. Yang tadi yang awalnya mereka mungkin di rumah gabut atau mungkin mereka disebutnya ya, punya banyak waktu luang gitu ya ibaratnya, dan mereka bisa manfaatkan di kegiatan BPI ini kayak gitu. Itu yang pertama, menggerakkan anak-anak muda untuk bisa peduli dan fokus pada isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Karena aku percaya bahwa kalau misalkan anak-anak mudanya itu bergerak dari sekarang ya, itu akan lebih membantu memajukan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang kayak gitu. Terus yang kedua adalah aku pengen nih BPI ini bisa menghasilkan impact yang besar gitu. Ya, aku walaupun untuk mencapai sebuah impact yang besar itu kan butuh proses yang panjang. Tapi seenggaknya dengan kehadiran BPI sekarang ya, walaupun baru 2 bulan, aku berharap BPI bisa untuk memberikan impact dari yang kecil gitu. Jadi dicicil itu loh. Jadi dari skala yang kecil sampai skala yang besar kayak gitu. Jadi itu yang kedua adalah impact bagi para maksudnya impact bagi masyarakat itu sendiri kayak gitu. Terus kemudian juga selain untuk memberikan impact, aku juga pengen nih turut andil dalam membangun pendidikan Indonesia di masa depan seperti itu melalui berbagai program-program yang nantinya akan dijalankan di Bangun Pendidikan Indonesia. Sejauh ini udah ada program apa aja Kak di BPI? Oke, karena BPI ini adalah organisasi yang dimulai dengan wadah diskusi. Jadi program-program yang udah akan lain adalah ruang diskusi. Jadi setiap 2 minggu sekali di BPI itu suka ngadain diskusi dengan tema atau topik terkait dengan isu pendidikan yang lagi hangat. Misalkan waktu diskusi pertama itu soal kasus bullying di sekolah, terus diskusi 2 itu soal fenomena joki di sekolah. Kemudian diskusi berikutnya ada soal pendidikan di daerah 3T, ada sekolah swasta versus sekolah negeri dan sebagainya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari banyaknya diskusi yang kita lakuin itu sedikit banyak bisa menggerakkan anak-anak muda yang tadinya mereka belum pernah ikut diskusi, jadi pernah merasakan ikut diskusi. Dan mereka bisa nambah wawasan mereka nih soal bagaimana sih isu yang terjadi di pendidikan Indonesia dan bagaimana sih solusi yang bisa mereka kasih untuk pendidikan Indonesia. Nah, kemudian selain diskusi juga, kemarin sudah launching untuk program kampanye sosial, di mana mengambil tema soal self
development. Kemudian akan launching juga untuk kegiatan seperti webinar kesehatan mental. Dan di beberapa waktu yang akan datang, itu nanti juga bakal ada program-program lain nih, seperti misalkan program bimbingan belajar untuk para anak-anak SMA yang mau persiapan kuliah. Atau bisa juga nanti ada program seperti beasiswa pendidikan yang akan digunakan untuk mereka yang memang membutuhkan beasiswa. Seperti itu sih. Tapi iya sih kan tadi Kak Sofan sebut menggerakkan anak-anak muda ya. Kalau kita lihat sejarah juga, justru dulu anak-anak muda tuh keren-keren gitu kan, makanya ada Sumpah Pemuda. Itu kan itu bukan orang tua ya, itu anak muda gitu kan. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana kalau di Islam kan kita kenal Imam Syafi'i yang bahkan di umur berapa ya, 9 tahun tuh udah hafal Quran gitu kan. Emang dulu tuh anak muda keren-keren gitu kan. Tapi ya kita pun nggak menutup mata ya Kak, anak muda sekarang kan, let's say anak muda itu usia kagok ya, dia sebetulnya masih pengen main, tapi di usia seperti itu udah banyak tanggung jawab gitu. Ya, betul. Nah, Kak Sopan sendiri melihat anak muda sekarang gitu kan, itu seperti apa sih gitu kan? Apakah udah terlalu jauh dari seharusnya gitu kan? Atau emang udah memang anak muda sekarang emang zamannya kayak gitu kan? Kan kalau kita lihat di TV kayak di apa sih 86 atau apa itu acara di TV itu kan anak muda ketangkep lagi mabok, lagi apa gitu kan. Nah, Kak Sopan sendiri lihat anak muda hari ini kayak gimana nih? Oke. Sekarang kan karena zaman sudah semakin canggih ya, apalagi sosial media itu udah sangat besar impact-nya, kayak semua kebanyakan sih, sebagian besar anak-anak muda pasti punya sosial media, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, ataupun platform lain ya, kayak gitu. Dan aku melihat bahwa hal ini tuh bisa jadi pro kontra gitu loh. Jadi semakin canggihnya teknologi ya sosial media di Indonesia itu ternyata sedikit banyak membawa pengaruh terhadap anak muda, bagaimana mereka bisa bersikap atau mereka bisa menanggapi suatu hal. Contohnya misalkan ada kasus yang lagi trending, oh ternyata anak muda malah banyak yang memilih untuk saling menghujat atau saling menghina dan sebagainya, saling mengomentari kayak gitu kan, dibandingkan mereka mencari atau berdiskusi soal bagaimana sih penyelesaian suatu masalah yang terjadi di dunia di sosial media, seperti itu sih. Dan aku melihat kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak apa ya bahasanya tuh kayak mengurusi atau ikut campur terhadap urusan orang lain yang mungkin belum tentu berpengaruh gitu loh bagi kehidupan mereka, kayak gitu sih. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ternyata masih banyak kok anak-anak muda yang memilih untuk fokus terhadap karir mereka. Ada juga yang seperti itu. Jadi untuk anak-anak mudanya sendiri itu sebenarnya beragam kayak gitu. Dan kehadiran BPI di sini salah satunya adalah untuk mengajak anak-anak muda yang tadinya mungkin menghabiskan waktu untuk sosial media, akhirnya mereka bisa menyisihkan waktunya untuk berkegiatan sosial, apalagi bisa berdiskusi di bidang pendidikan, kayak gitu sih. Melihat karakter anak muda yang tadi disebutin Kak Sopan kan ya, sekarang mereka punya Facebook, punya Instagram dan sebagainya. Sebetulnya kan berarti ini mengaitkan juga konsep pendidikan yang untuk anak muda itu harusnya berbeda, berarti kan kayak gitu ya. Kita nggak bisa samakan konsep pendidikan orang tua kita yang mungkin lebih banyak guru yang aktif ketimbang murid dengan kita yang hari ini gitu. Nah, Kak Sopan sendiri dengan pengalaman panjang Kak Sopan telah lulus kuliah sampai sekarang, kira-kira pendidikan di Indonesia udah tepat belum? Dalam arti benar-benar kalau dalam ekonomi target pasarnya dapat gitu. Nah, kalau menurut Kak Sopan sendiri dengan konsep pendidikan hari ini dikaitkan dengan anak muda, sebetulnya konsep pendidikan Indonesia sendiri itu udah cocok belum dengan karakter anak muda hari ini? Kalau misal enggak, Kak Sopan sendiri berpandangan harusnya pendidikan di Indonesia, berarti kan katanya berbicara birokrasi juga, itu harusnya kayak gimana? Apakah ada pelajaran Instagram mungkin atau pelajaran sosial media mungkin atau gimana? Ya. Oke. Aku bicara soal pengalaman mungkin ya, pengalaman aku selama menempuh pendidikan di Indonesia. Jujur, aku sendiri sekolah dari SD sampai SMA terus lanjut kuliah, aku tuh ngerasa masih kurang. Aku tuh belum puas, sekolah tuh sebenarnya belum puas. Ternyata masih banyak ilmu di kehidupan yang ternyata tuh nggak aku pelajari di sekolah.
Dan aku sangat menyayangkan itu gitu loh. Kenapa pendidikan Indonesia itu nggak mengajarkan hal-hal yang ternyata tuh kenapa pendidikan Indonesia itu tidak mengajarkan hal-hal yang justru lebih berguna di kehidupan sehari-hari kita, kayak gitu. Banyak banget contohnya, misalkan cara kita untuk bersosialisasi dengan orang, itu juga kan salah satu hal yang penting ya. Cara kita mengemukakan pendapat di depan umum dan sebagainya, kayak gitu tuh jarang banget sih diajarin di sekolah, kayak gitu. Dan yang aku alami selama sekolah ini adalah bagaimana caranya aku bisa dapat nilai di atas KKM itu sih. Jadi kalau misalkan aku sekolah di atas KKM, nilainya ya udah aman gitu loh. Jadi sekolah cuma sebatas untuk nilai. Yang aku alami ya selama aku sekolah dari SD sampai kuliah itu, memang kita cenderung mengejar nilai di sekolah, kayak gitu. Dan begitu pun juga dengan para guru. Jadi para guru juga menuntut kita untuk bisa dapat nilai yang tinggi, tanpa mereka tuh bisa paham bagaimana proses kita belajar di sekolah itu seperti apa yang perlu dibenahi dari setiap karakteristik murid dan sebagainya. Itu tuh jarang sekali sih dilakukan di sekolah ya, itu sih. Dan aku ngerasa itu menjadi salah satu kekurangan pendidikan di Indonesia sih. Tapi iya juga loh Kak, dalam artian Ali juga ngerasain ya ketika selama masa pendidikan itu kayak kita tuh lebih terpaku pada sekolah, lebih terpaku pada akreditasi, kita lebih terpaku pada nilai gitu. Akhirnya ya ketika kita mencapai nilai yang lebih di atas KKM, ngerasa kayak oh ya udah ngerasa cukup gitu. Padahal enggak, maksudnya kehidupan itu faktanya kehidupan itu jarang mendapat artian kita jarang loh ngejalanin hidup sesuai yang kita pelajarin di sekolah. Justru lebih banyak kita mendapatkan pelajaran penting itu di luar sekolah gitu. Kan ini jadi semacam ada gap ya. Terasa kayak ini tuh gimana sih kehidupan sama pendidikan ada gap gitu kan. Tapi Aldi setuju banget dengan tadi disebutin Kak Sofan terkait jarang banget ada pembelajaran yang cocok dengan kehidupan. Jadi Kak Sofan sendiri berarti menilai bahwa sekolah di kita hari ini tuh belum banyak berimplikasi besar pada kehidupan seseorang, khususnya kita anak muda berarti ya. Maksudnya ya udah cuman hanya lembaran ijazah aja, berarti kan gitu kan ya, Kak? Iya, betul. Dan kebanyakan justru apa yang terdapat di sekolah tuh kadang itu hal yang paling mudah dilupakan gitu loh. Jadi setuju banget. Kamu ingat gak sih pelajaran terakhir kali kamu belajar apa, itu kadang-kadang tuh udah lupa. Jadi misalkan kalau kita mau UTS, ya udah belajar UTS, tapi setelah UTS tuh ya udah bubar, lupa gitu kan. Bahkan aku pernah dengar waktu SMA itu ujian gitu Kak. Nah, jadi kalau waktu SMA itu ada pengalamanku, ada yang nyebutin mereka tuh punya prinsip kalau ujian itu datang, kerjakan, dan lupakan gitu. Jadi datang, terus kerjain, terus habis itu pulang, lupain. Kayak gitu. Iya, itu banyak banget. Dan itu aku ngerasa, sayang sekali gitu loh, yang harusnya pendidikan sekolah itu digunakan sebagai, tempat di mana aku bisa nambah banyak pengetahuan dan pengalaman di sekolah. Kayak gitu sih. Ternyata malah nggak dapat apa-apa, cuma dapat ijazah, nilai, kayak gitu. Nah, itu kerja lagi ke ujungnya gitu kan. Jadi beban sekolah itu sama dengan kerja gitu. Ya itu sih. Ali juga baca di di salah satu buku gitu. Ali lupa judulnya. Jadi di Perancis itu anak SMA itu justru udah belajar reasoning logical fallacy. Ya pelajaran logika lah intinya. Itu tuh dengan itu tuh mereka di umur SMA itu bisa berdebat sama MPR gitu. Nah itu yang kita yang ya tadi kayak Kak Sofan sebut, kita gak belajar terkait critical thinking, problem solving di sekolah gitu. Jatuhnya ya udah mana dapat soal dan sebagainya beres gitu. Iya sih bener Kak, saya setuju banget dengan dengan yang tadi Kak Sofan ucapin. Terus terkait ini Kak, kan kita menuju 2045 atau 100 tahun pendidikan 100 tahun Indonesia berarti ya. 2045 itu berarti 100 tahun Indonesia. Nah, kita masih punya berarti 24 tahunan lagi lah menuju Indonesia 100 tahun. Nah, harapan Kak Sofan terkait pendidikan di Indonesia, terkait anak mudanya juga seperti apa? Karena 2045 itu berarti tadi kalau memakai bahasa Kak Sofan itu giliran kita yang memimpin bangsa gitu. Nah,
Tapi sebelumnya Kak, Kak Sopan ngerasa pesimis nggak sih 2045 Indonesia mencapai tujuannya dengan kondisi seperti hari ini? Oke. Kalau mencapai tujuan yang benar-benar dikatakan sebagai pendidikan yang maju, sebenarnya aku harusnya sih ya sebagai warga negara yang baik, aku nggak boleh pesimis ya. Tapi kan uh, kita juga berkaca dengan bagaimana kondisi pendidikan hari ini, gitu kan ya. Untuk waktu dari 2021 sampai 2045, gitu kan ya, itu kan apa ya, bisa dibilang waktu yang pendek untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Kalau menurut aku ya itu waktu yang pendek sih. Jadi untuk bisa di kategori maju, aku merasa sepertinya belum gitu. Tapi aku optimisnya adalah Indonesia sudah mulai membaik, pendidikannya sudah mulai diusahakan. Contohnya misalkan dari program-program yang terjadi, misalkan dari program-program yang sudah dilakuin sama kementerian, Pak Nadiem, yang misalkan kampus Merdeka dan sebagainya, itu aku melihat banyak sekali impact yang cukup bagus untuk pendidikan Indonesia. Kemudian juga aku melihat ada beberapa influencer yang melakukan penggalangan dana untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak di sekolah di daerah 3T. Dan itu juga salah satu upaya yang dilakuin oleh anak-anak muda untuk bisa ngebantu memajukan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi aku lebih optimisnya adalah Indonesia tuh pendidikannya bergerak. Jadi ada progres kayak gitu. Tapi kalau untuk dikatakan pendidikannya maju, aku belum begitu yakin sih kayak gitu sih. Berarti tetap optimis 2045 Indonesia setidaknya meskipun nggak bisa dikatakan maju tapi berprogres ya Kak? Nggak stagnan gitu. Jadi ada perubahan yang lebih baik kayak gitu. Tapi Kak, let's say Indonesia itu negara kompleks lah ya. Banyak banget problemnya, dari mulai ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Nah, Kak Sopan sendiri, kira-kira nih, kalau Kak Sopan jadi presiden atau jadi menteri kepala, Kak Sopan ingin memperbaiki bangsa nih. Nah, menurut Kak Sopan, Indonesia harus start dari mana? Ekonomikah? Pendidikankah? Atau apa? Kalau politik kayaknya enggak deh gitu. Tapi kalau Sopan sendiri memandang kalau Indonesia pengen jadi negara maju nih, startnya dari mana gitu? Oke, ini aku jadi presiden ya, atau jadi menteri ya. Oke. Kalau bicara soal start atau mulainya Indonesia untuk berkembang atau maju, aku rasa semua faktor aspek atau semua aspek itu penting ya. Jadi nggak bisa kita ngeremehin aspek yang lain gitu loh. Pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya itu semuanya sama-sama penting. Kalau aku jadi presiden, ya aku mengoptimalkan semua aspek yang ada di Indonesia untuk memajukan negaranya. Karena apa ya? Karena semua aspek itu pasti saling berhubungan dong. Misalkan pendidikan itu pasti berawal dari peraturan, gitu kan ya, politik. Kemudian berhubungan juga dengan ekonomi. Bagaimana bisa anggaran tersalurkan untuk pendidikan, ya kan? Itu semua terhubung. Jadi kalau menurut aku ada baiknya startnya dari semua aspek itu. Jadi dikombinasikan atau apa ya, terkoleksi lah untuk perubahan yang lebih baik. Seperti itu sih. Oh, jadi nggak bisa ya kalau Indonesia maju dengan mementingkan satu aspek dulu tuh nggak bisa gitu. Karena berhubungan ya tadi ya, dikatakan berhubungan. Mungkin kalau pendidikan kaitannya dengan peraturan, atau kalaupun mau sekolah juga kita butuh biaya berarti kaitannya ekonomi. Kita buat kurikulum berarti disesuaikan dengan budaya di daerah tersebut. Berarti Kak Sopan kalau jadi presiden, hal pertama adalah memperbaiki semua aspeknya berarti ya Kak? Iya, Menuju betul. Indonesia Karena maju. apa ya, yang kita lihat juga hari ini setiap aspek yang ada di Indonesia, baik ekonomi, sosial, politik, ya, itu tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kenapa nggak kita fokus untuk mengoptimalkan kelebihan dan meminimalisir setiap kekurangan-kekurangan yang ada di aspek Indonesia kayak gitu. Oke. Itu sih Ini kalau mah jadi terakhir presiden. ya. Terakhir nih. Terkait ya kita sebagai manusia ya pasti punya harapan lah, apalagi orang yang menanggung kayak Kak Sopan punya BPI berarti kan ada harapannya kan. Harapannya yang tadi dikatakan output. Nah, harapan lebih jauh Kak. Dengan Kak Sopan membangun BPI, harapan
untuk Indonesia, harapan untuk Indonesia, untuk anak muda gitu kan dan sebagainya, harapannya apa Kak? Untuk pendidikan tentunya. Oke, harapan lebih jauh ya. Harapan lebih jauhnya itu adalah bangun pendidikan Indonesia ini bisa jadi salah satu organisasi penggerak yang ngebantu untuk memajukan pendidikan Indonesia secara konkret. Jadi nggak cuma sebatas omongan atau by lisan doang, tapi juga ada bentuk wujud aksi nyatanya seperti itu. Dan aku berharap BPI ini itu bisa tersebar di seluruh Indonesia. Jadi karena aku pernah dengar satu quotes gitu, Indonesia itu nggak akan menyala dengan satu lilin yang besar, tapi Indonesia itu bisa menyala dengan lilin-lilin kecil yang mengelilingi di seluruh Nusantara gitu loh. Gitu sih, aku pernah dengar quotes kayak gitu kalau nggak salah sih kurang lebih. Jadi kayak aku optimis banget kalau BP ini bisa jadi salah satu alternatif organisasi yang ngebantu untuk memajukan program-program pendidikan Indonesia kayak gitu. Dan aku berharap banget malah justru BPI ini bisa jadi apa ya? Jadi supportnya untuk Kementerian Pendidikan itu sendiri sih, gitu loh. Apalagi kan sesuai dengan namanya ya, Bangun Pendidikan Indonesia. Di mana kementerian juga pasti pengen nih ngebangun pendidikan Indonesia. Kayak gitu sih. Itu mungkin rencana jangka panjang ya. Jangka Rencana panjang, besar. harapan lebih jauhnya gitu ya Kak. Oke. Bahkan aku juga pernah berpikir kalau bisa BP ini jadi salah satu wadah yang menghasilkan bibit-bibit unggul untuk menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan itu sendiri gitu loh. Jadi bayangin, misalkan BP itu udah punya banyak program, setiap harinya selalu diskusi tentang pendidikan, nanti selain diskusi bisa diarahkan juga untuk hasil diskusinya kepada audiensi ataupun kepada aksi nyata untuk memperbaiki pendidikan, atau bahkan mungkin bisa juga nih dibuat satu formula untuk menciptakan sebuah kurikulum atau apapun ya yang bisa disampaikan atau dikolaborasikan dengan Kementerian Pendidikan seperti itu. Kan kita setiap Sabtu atau Minggu gitu kan kita suka bahas atau suka diskusi kan soal pendidikan Indonesia dan bagaimana sih solusinya dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa tahu ternyata untuk dikumpulin jadi sesuatu yang besar, nanti diformulakan kayak gitu. Bahkan aku pernah berpikir gini, kenapa nggak anak-anak muda yang pinter-pinter nih, yang cerdas-cerdas, yang paham betul soal pendidikan, kenapa nggak mereka itu berkumpul jadi satu, terus membuat suatu formula atau strategi terbaik gitu loh, membuat strategi terbaik untuk membangun pendidikan Indonesia kedepannya seperti apa kayak gitu, bersama Kementerian Pendidikan tentunya kayak gitu sih. Jadi antara pemerintah dengan masyarakat itu terhubung untuk membangun pendidikan. Jadi nggak cuma sebatas pemerintah aja nih yang mikirin pendidikan, tapi juga ada nih sumbangsi dari anak-anak muda. Aku yakin kok banyak anak-anak muda Indonesia tuh yang pinter-pinter, banyak banget yang cerdas-cerdas, punya ide terbaik, punya kepedulian terhadap pendidikan. Cuman sayangnya tuh nggak terjaring aja kayak gitu. Gitu sih mungkin ya menurut aku. Itu juga jadi semacam problem ya Kak, di mana Indonesia kurang mampu memberdayakan orang-orang cerdas di negaranya gitu. Padahal mungkin kalau dioptimalkan kita mungkin hanya tinggal menunggu tahun ya untuk menuju Indonesia. Toh kalaupun nggak maju minimal pada tataran-tataran problem sosialnya dia selesai gitu. Nggak terlalu banyak problem kayak hari ini gitu kan. Iya. Kan banyak banget kan yang kuliah sampai di luar negeri, di Amerika, di Korea, di mana-mana lah ya, di negeri maju sekalipun juga banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di sana. Pasti mereka punya pandangan tersendiri dong soal pendidikan, melihat apalagi pendidikan di sana tuh lebih maju daripada Indonesia kan. Nah, seharusnya pemerintah tuh bisa bukan mendekati sih, bisa kolaborasi dengan anak-anak muda yang berbakat gitu loh.
supaya bisa merumuskan strategi terbaik untuk memajukan pendidikan Indonesia itu seperti apa. Itu sih. Wah, keren banget sih Kak. Start dari overthinking, membangun organisasi, terus sudah berjalan sejauh ini gitu kan dengan berbagai banyak proker yang sedang diusahakan. Nah, mungkin bagi para penonton nih boleh dicontoh kalau ya sebetulnya nggak apa-apa ya mungkin ya kayak overthinking terkait mungkin pacarnya yang lebih milih yang bermobil dibanding bermotor ya itu oke lah ya gitu kan. Tapi mungkin di sela-selanya itu kita berpikir juga kira-kira kita sudah bisa ngasih apa nih gitu kan. Ya maksudnya ya sayang banget ya Kak dari 15, let's say remaja tua lah 18 gitu kan, 18 sampai usia 25 itu kira-kira kita bisa ngasih apa nih? Entah bisa gabung di organisasi sosial mungkin atau ngebangun organisasi kayak Kasopan mungkin. Nah, mungkin untuk para penonton bisa nih dicontoh di sela-sela overthinkingnya sebelum tidur jam 3 subuh tuh kira-kira jam 2 subuh udah overthinking terkait kira-kira gue bisa ngasih apa nih gitu kan. Soalnya saya ingat banget ya Kak, salah satu quotes yang diucapkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt itu bilang bahwa kita gak bisa menyiapkan masa depan untuk anak muda, tapi kita bisa menyiapkan anak muda untuk masa depan gitu. Nah, dari situ saya juga belajar justru harapan Indonesia tuh bukan ada di sekarang para pejabat, bukan gitu. Tapi karena ya 2024 juga mereka selesai gitu kan. Justru selanjutnya ada di kita sebagai anak muda yang punya pikiran, selesai pendidikan, punya power, punya tanggung jawab untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, mungkin para penonton bisa nih gitu kan ikut cara Kasopan ke dalam overthinking gitu kan. Ya salah satunya memikirkan tentang kira-kira gue bisa ngasih apa sebagai anak muda gitu kan. Wah itu keren banget sih Kak. Oke, Kasopan mungkin karena kita ada di segmen terakhir, ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya yang aku sampaikan? Ya mungkin aku mau nyampein untuk anak-anak muda ya, karena kan aku juga masih muda nih gitu kan. Masih muda, jadi aku mau pesan sama teman-teman anak-anak muda di luar sana untuk bisa maksimalin potensi diri gitu loh. Kan setiap anak muda pasti punya potensi masing-masing ya, punya kemampuan, skill masing-masing. Dan aku berharap potensi setiap anak muda itu bisa dioptimalkan sebaik mungkin dan bisa menjadi salah satu langkah mereka untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, apalagi di bidang pendidikan seperti ini. Banyak kan anak-anak muda itu yang kuliah di jurusan pendidikan, di jurusan masyarakat, dan sebagainya. Dan aku berharap anak-anak muda yang memang concern di bidang pendidikan itu lebih peduli lagi terhadap kondisi pendidikan. Peduli bukan sekedar lisan aja, tapi juga bisa melalui tindakan. Meskipun hal-hal yang dilakukan itu mungkin hal-hal yang kecil, tapi aku percaya bahwa hal-hal kecil itu bisa membuat sesuatu itu bisa lebih berdampak gitu loh, dan akan terasa besar nantinya dampaknya. Wah, makasih banget Kak Sopan udah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan kami tadi terkait dunia pendidikan yang begitu panjang. Kita start dari sejarah BPI, harapan, dan kita tutup dengan harapan pendidikan di Indonesia. Dan untuk teman-teman jangan khawatir, kita bakal berjumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang gak kalah keren. Oh iya, jangan lupa ikuti ya semua akun BPI di bawah ini. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.